Sidang gugatan class action kasus gagal ginjal akut pada anak ditunda untuk kedua kalinya hari ini. Sebagian pihak tergugat tidak hadir termasuk Kementerian Keuangan. Sejauh ini sidang gugatan class action sudah ditunda 6 minggu. Sedikit mengingatkan untuk Anda, kasus ini terjadi atau kasus gagal ginjal akut ini terjadi pada sekitar 324 anak dan 200 diantaranya meninggal dunia. Pemerintah mengklaim kasus ini sudah diselesaikan, tetapi sekarang muncul lagi kasus serupa. Kita berbincang sore hari ini atau malam hari ini bersama narasumber. Bergabung secara virtual ada Safitri Puspa. Ibu Safitri adalah ibu yang kehilangan anak atau yang anaknya menjadi salah satu korban gagal ginjal akut. Selamat malam Ibu Safitri. Selamat malam. Terima kasih Ibu sudah hadir malam hari ini. Saya juga mengundang malam hari ini, kami juga mengundang Mas Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Mas Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih atas terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Saya ke Ibu Safitri terlebih dulu. Bu Safitri, sidang hari ini kembali ditunda, tapi setidaknya sudah ada tergugat yang hadir, tidak seperti sidang sebelumnya yang sama sekali tidak ada yang hadir. Bagaimana respon keluarga korban berkaitan dengan sidang yang kembali tertunda hari ini? Pastinya masih kecewa ya, karena yang kita harapkan untuk keutamaannya hadir itu justru tidak ada. Sementara kami sudah mengorbankan waktu dan tenaga, juga dipikirkan masalah yang anak-anak masih dalam perawatan, sebagian harus meninggalkan anak yang masih butuh pengawasan dalam perawatan. Jadinya kita memang Ya, Ibu Safitri, mohon maaf ada kendala komunikasi Anda sedikit terputus-putus. Saya akan ke Mas Fikar terlebih dulu. Mas Fikar, kalau misalnya kita melihat perjalanan kasus berkaitan dengan gugatan class action di Indonesia sejauh ini, seberapa besar successful rate-nya antara publik melawan pemerintah atau melawan negara misalnya? Ya, saya kira ini tradisi yang baik ya, dalam pengertian bahwa ada pola relasi antara masyarakat dengan negara ya melalui pengadilan gitu ya. Ini kan dialog sebenarnya ya, dan dialog ini muncul karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran atau bahkan kebijakan yang tidak serius gitu ya dijalankan. Nah, karena itu kemudian masyarakat sebagai stakeholdernya negara gitu ya, sebagai orang yang punya hak dilayani oleh negara gitu ya, maka wajar saja menuntut gitu ya, wajar saja menuntut melalui umpamanya gugatan class action ini gitu ya, gugatan yang diwakili oleh beberapa orang tapi mewakili para penderita atau masyarakat yang punya kepentingan yang sama gitu. Nah, jadi menurut saya ini bagus ya, terutama bagi kepekaan negara, kepekaan pemerintah ya terhadap kebijakannya di satu bidang gitu. Utamanya ini bidang kesehatan, khusus penyakit yang memang sudah akut ya, yang diderita oleh masyarakat. Nah, sehingga saya kira juga harus dilayani dengan serius gitu, karena memang justru keberadaan pemerintah itu atau keberadaan negara pemerintahan itu adalah untuk melayani rakyat gitu. Tanpa ada fungsi itu ya, negara tidak punya tugas apa-apa sebenarnya, ya kan? Nah, meskipun umpamanya bidang utamanya adalah menjaga keamanan ya, keamanan kehidupan masyarakat, tetapi jaminan atas kesehatan itu juga merupakan bagian kewajiban dari negara, dalam hal ini pemerintah ya, untuk baik dalam konteks kebijakannya maupun dalam konteks kebijakan yang dilaksanakan dalam prakteknya juga. Nah, tetap harus mengakomodasi keinginan-keinginan dan aspirasi yang hidup di dalam masyarakat. Saya kira begitu.
Mas Fikar, kalau misalnya sidang ini terus tertunda, apakah ini akan mempengaruhi jalannya persidangan nanti? Dan sebenarnya apakah penundaan ini memang Anda melihat ada unsur kesengajaan atau ada hal lain? Ya, ya, saya kira ini menjadi indikasi atau indikator eh, tanggapan yang kurang serius gitu menurut saya dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah. Saya nggak tahu yang hadir itu Kementerian Kesehatan atau apa yang hadir tadi ya, yang hadir sidang ya, karena dia yang paling punya kepentingan sebenarnya. Iya, Karena betul. negara itu ya dalam hal ini adalah diwakili oleh Kementerian Kesehatan yang paling bertanggung jawab, Menteri Kesehatan yang paling bertanggung jawab sebenarnya dalam kasus ini. Nah, karena yang lain kan cuma ini aja sebenarnya ikutan dan secara administratif juga harus ikut sertakan gitu. Tetapi yang paling inti adalah Kementerian Kesehatan. Iya, betul. Karena gugatan ini pasti selain mempersoalkan banyaknya penyakit umpamanya atau timbulnya penyakit di dalam masyarakat, tetapi juga mempersoalkan kebijakan-kebijakan negara dalam hal ini kebijakan pemerintah mengatasi wabah penyakit ini gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Gitu. Oke. Ya? Iya, Mbak Puspa, kalau misalnya kita lihat di hari ini itu sudah ada dari perwakilan tergugat ya, dari Kementerian Kesehatan. Saya klarifikasi lagi, dari Kementerian Kesehatan sudah hadir, BPOM juga sudah hadir ya perwakilan tergugatnya ya Mbak Puspa ya? Iya, betul. Iya, kemudian Iya, betul. iya, kemudian ada juga dari satu perusahaan AFI, betul? Iya, dan beberapa perusahaan supplier ya. Iya. Kalau misalnya dilihat mereka sudah hadir saat ini, apakah kemudian menurut keluarga korban sudah mulai ada keseriusan dari para pihak tergugat, Mbak Puspa, atau masih belum? Bertambah sedikit daripada yang sidang pertama, tapi saya masih belum terlalu menangkap keseriusan juga karena persyaratan legal standingnya banyak yang belum terpenuhi dari pihak mereka. Oke. Kalau misalnya merunut kepada hal yang selama ini atau beberapa rangkaian yang selama ini dialami oleh Mbak Puspa dan keluarga, apakah ada pendekatan dari Kementerian Kesehatan dan juga BPOM pada saat penanganan ketika anak Anda menjadi korban, Mbak Puspa? Belum sama sekali. Dari mulai masih di perawatan, sampai berpulang, sampai kita melayangkan gugatan, belum ada pendampingan, pendekatan, apapun itu namanya dari pihak pemerintah. Dan lalu Kemenkes dan BPOM itu belum ada. Kemenkes dan BPOM belum ada. Kemudian ada juga gugatan dilayangkan kepada Kementerian Keuangan. Ini berkaitan dengan apa, Mbak Puspa? Jadinya turut tergugat ya. Iya, tergugat. Karena negara tetap harus menjamin. Karena itu kan gugatannya jadinya tanggung renteng gitu. Jadi kalau misalnya memang para tergugat ini mangkir, ya tidak ada alasan untuk mangkir. Jadi negara tetap harus menjamin. Jadi itu melalui Kemenkyu. Jadi tetap harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya para tergugat, perusahaan-perusahaan dan beberapa perusahaan itu terus menyanggupi atau tidak, terus tidak bisa. Misalnya diputuskan memenangkan tapi tidak bisa memberikan apa yang sesuai kita tuntut, berarti ada turut tergugat untuk menjamin pemerintah tetap harus hadir, harus ada bagaimanapun caranya, tidak bisa hanya menyerahkan kepada pihak tergugat saja. Jadi harus di ujungnya ini harus tetap ada tanggung jawab, selain pastinya efek jerah ya. Iya. Mbak Puspa, ada berapa orang tua korban yang saat ini bergabung dan melakukan gugatan class action ini? Sejauh ini ada 25
Jadi yang terbanyak itu di kelas yang korban mengkonsumsi obat yang sama meninggal, dengan korban mengkonsumsi obat yang sama, anaknya masih dalam perawatan, dan ada satu lagi korban yang anaknya meninggal tapi berbeda perusahaannya. Produsennya berbeda dengan produsen yang kami konsumsi, tapi juga terdaftar dalam obat yang mengandung pencemaran. Mas Fikar, kalau misalnya kita dengarkan tadi yang disampaikan Mbak Puspa berkaitan dengan tergugat yang sudah hadir, tapi ternyata masih ada beberapa berkas atau administratif yang belum siap atau belum beres. Berapa lama semestinya ini bisa segera putus kalau misalnya gugatan class action ini berlangsung, Mas Fikar? Persidangan ini, katakanlah misalnya di persidangan berikutnya semua pihak sudah berkumpul, semuanya sudah lengkap. Berapa lama kemudian? Karena begini, yang dicari oleh para orang tua ini adalah closure ya, adalah penyelesaian dari apa yang mereka alami. Berapa lama lagi kira-kira mereka harus menunggu, Mas Fikar, supaya akhirnya mereka mendapatkan penyelesaian itu? Ya, oke. Gugatan itu salah satu cara menyelesaikan sengketa sebenarnya ya, menyelesaikan sengketa dari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari para penggugat ya, itu sebenarnya pengadilan ini jalan terakhir gitu sebenarnya ya. Kalau mereka kemudian berhadapan, terjadi semacam musyawarah gitu ya, terjadi semacam kesepakatan, sebenarnya bisa diselesaikan gitu. Tetapi saya kira gugatan ini tidak melulu menggugat kerugian karena penyakit yang timbul, tetapi juga lebih luas adalah pada kebijakan pemerintahnya gitu. Nah karena itu menurut saya ya penyelesaian ini harus selalu melibatkan pemerintah gitu ya, harus selalu melibatkan pemerintah karena apa namanya berkaitan juga dengan kebijakan gitu ya, bahwa ada obat yang kemudian merugikan konsumen itu iya satu soal gitu, tetapi ada kebijakan pengedaran obat, ada kebijakan apa namanya penanganan penyakit tertentu dan sebagainya, itu kan tanggung jawab pemerintah gitu. Nah karena itu menurut saya tanggung jawabnya tidak bisa dilepaskan ya, tidak hanya umpamanya dilepaskan pada pihak pabrik obat saja umpamanya, tidak, tetapi juga harus mengaitkan pada pemerintah gitu, karena pada dasarnya penyelenggaraan kesehatan di dalam masyarakat itu adalah kewajiban pemerintah gitu, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Mbak Puspa, apa sebenarnya tujuan akhir class action ini, Mbak Puspa? Iya, tujuan akhir ya. Ya. Tujuan akhir dan utamanya itu pastinya harus ada perubahan ya, perubahan pada sistem, perubahan dan perbaikan pada sistem pengawasannya, itu yang utama. Karena itu paling penting, yang krusial adalah untuk menjaga agar tidak lagi terjadi kejadian seperti ini. Dan yang mana ini baru dalam waktu dekat ternyata sudah terjadi lagi, walaupun masih dalam tahap investigasi, tapi cenderungannya ada ke sana. Jadi ini, kenapa ini yang kita usahakan, kenapa ini yang benar-benar kita dorong dari awal supaya ada perubahannya. Kalau memang tidak ada, bagaimana mungkin para taruhlah produsen nakal itu punya celah? Kalau dalam sistem dan aturannya sudah baik dan transparan, yang pasti ya, ini yang nomor satu ya, pasti akan sulit gitu mencari celah ini, karena masih banyaknya celah pada aturan-aturan ini. Jadi kayaknya akan selalu berulang. Saya mikirnya belum tentu dalam waktu dekat sih, untuk jangka panjang. Tapi ternyata ini masih hitungan bulan, ya baru awal berganti tahun ini sudah mulai ada kecenderungan ke arah sana lagi gitu. Jadi ya baiknya memang benar-benar sekarang tuh harus transparan, baik dari pengawasan pembuatan standar CPOB-nya, dan yang pasti penanganan pasiennya. Jadi ini kenapa ya masyarakat, saya kadang suka lihat gitu ya, sampai detik ini masih lihat yang mereka masih meragukan gitu loh. Masih meragukan ini beneran nggak sih? Ada atau enggak sih?
Sementara kita ini nyata loh, 200 anak loh, 200 anak lebih ya meninggal, dengan 134 lebih ini masih dalam perawatan dan belum kembali seperti sedia kala. Tolong di up ke media, bagaimana cara-caranya, dari perawatannya, dari pemasangan alatnya, apa-apa saja yang harus diperhatikan. Karena ketika masyarakat nggak melihat langsung, itu kayak kurang, apa ya, masih antara benar nggak sih? Karena belum ada kayak statement resmi, rilisan serius dari Kemenkes terutama ya. Karena yang berhubungan langsung sama kita, terutamanya di pihak Kemenkes ya, dalam masalah perawatan ini. Jadi saya bukan hanya di BPOM-nya, dalam sistem pengawasan obatnya, tapi juga di Kemenkesnya. Oke. Ya, ya. Saya ke Mas Fikar terakhir. Mas Fikar, kalau misalnya kita melihat gerakan kemudian gugatan yang diajukan ini, apakah Anda juga melihat bahwa ini sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai sebuah simbol perlawanan gitu kepada negara? Sekali lagi mengutip yang Anda tadi sampaikan bahwa ini tidak bisa hanya diselesaikan di ujung saja, tapi juga harus berkaitan dengan aturan yang berada di dalamnya. Betul. Ya, ya, saya kira peran negara itu gitu. Ini bahwa ada akibat akhir, ya, akibat dari kekeliruan atau kesalahan atau apapun namanya dari obat itu yang menimbulkan korban-korban di dalam masyarakat. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian negara, pemerintah, dalam hal ini adalah BPOM. Karena sebenarnya peredaran obat itu yang paling bertanggung jawab itu BPOM gitu. Artinya ketika obat itu sudah lolos seleksi dari BPOM itu artinya dia menjamin, negara menjamin bahwa obat yang beredar itu tidak membahayakan gitu. Justru dia akan menjadi obat yang memang akan menyembuhkan gitu. Ya. Nah itu yang seharusnya diberikan jaminan oleh negara seperti itu gitu. Nah, secara sistem kan begitu. Kita sudah punya BPOM dan BPOM itu paling bertanggung jawab. Saya nggak tahu apakah BPOM bagian dari pihak yang digugat juga atau tidak. Nah, itu yang seharusnya menjadi pihak dia. Karena sebenarnya itu tugasnya dia. Ya, tugas utamanya BPOM itu. Namanya aja Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Gitu. Artinya dia sebelum beredar maupun sesudah beredar itu badan ini punya tanggung jawab gitu. Punya tanggung jawab terhadap akibat sampingan atau apapun yang timbul umpamanya dari peredaran itu gitu. Jadi negara nggak bisa lepas tangan ya. Baik, terima kasih Mas Fikar. Saya ke Mbak Puspa. Mbak Puspa, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi misalnya jika beliau menonton acara ini? Bukan berharap ya, ini sebenarnya sudah keharusan, udah standarnya para pemimpin dan pemegang kebijakan, pihak-pihak terkait ini harus melihat melihat kasus ini, yuk datang dulu ke Vaskes tempat anak-anak yang masih dirawat. Dilihat dulu keluarga korban yang sudah meninggal, seperti apa dampaknya. Yang utama yang masih dirawat. Kenapa lama sekali untuk menerapkan, bikin status KLB. Jadi membuat sulit para korban yang masih dirawat ini untuk menerima penanganan medisnya. Baik dari harus rujukan-rujukannya, banyak sekali obat, alat, tindakan yang tidak ditanggung, Mbak. Jadinya benar-benar kita tuh ditinggal oleh pemerintah. Jadi kita korban dari sistem itu sendiri, tapi kita ditinggal. Kita bergerak sendiri, berusaha sendiri. Banyak yang sudah orang tua korban yang masih dalam perawatan sudah kehilangan pekerjaan karena harus full mengawasi anaknya, baik yang itu masih di rumah sakit atau yang sudah pulang. Karena tantangannya justru beda lagi, yang sudah pulang tuh benar-benar
benar-benar menghabiskan waktu. Kita tidak membuat gimana caranya harus tunggu berapa lagi gitu. Apakah 200 nyawa melayang ini tuh tidak ada harganya? 100 lebih anak ini yang masih berjuang ini dianggap apa gitu? Kita ini kan warga negara. Dan anak-anak ini adalah generasi penerus yang satu nyawanya itu jauh amat sangat lebih berharga daripada orang-orang dewasa. Ya, kasus yang bersangkutan dengan anak pasti tingkatannya itu lebih tinggi ya. Baik dari sanksinya, dari harusnya kepeduliannya. Tapi ini nggak ada. Ini anak loh. Kita bicara bukan manusia biasa ya Mbak, anak. Anak dari range umur sekitar 5 bulanan ya. 5 bulan sampai 12 tahun yang kalau saya kenal secara langsung. Kenapa sama sekali belum ada pihak-pihak terkait yang hanya tampil di media, itu pun dengan statement-statement yang sering sekali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terutama statement-statement dari Kemenkes ya. Baik dari Menkesnya sendiri maupun jubir Kemenkesnya, itu terus terang banyak sekali yang tidak tepat dan berbeda dengan kondisi di lapangan. Kepekaannya itu sudah pasti tidak ada. Apalagi untuk BPOM ya. Sampai detik ini belum ada seperti pembicaraan atau setidaknya kata-kata yang sedikitnya menenangkan untuk keluarga korban ini tuh nggak ada. Jadi berharap banget, apalagi ini ya, jadi entah harus kemana lagi kalau mereka semua lempar tangan, tidak mau. Oh bukan urusan kami, oh ini bukan kewenangan kami. Terus siapa? Ini kan logika awam aja, orang-orang aja tidak harus sekolah tinggi itu sudah tahu tugas BPOM apa, tugas Kemenkes apa, tugas Kemenkes apa. Kenapa harus dipelintir sana-sini sehingga memakan waktu lama, jadi berjatuhan lagi korban, dan tidak ditetapkannya KLB ini menyulitkan dan akhirnya bisa ada kejadian baru lagi yang suspek 2 itu, karena memang tidak dijadikan KLB. Coba dari awal dijadikan KLB. Ada awareness-nya itu tinggi. Semua ibu-ibu ini kan pasti lihat berita yang bersangkutan dengan anak apapun itu. Kasus baru kah, ada virus kah, atau apakah. Ini kan kita pasti harus update kan. Tapi karena memang tidak ada. Tidak ada awareness dari pemerintah. Jadi santai aja. Kayak ini tuh hanya, kayak mereka menganggap, udah musibah sudah terjadi, sudah berlalu ya sudah. Nggak bisa begitu. Karena musibah ini, tragedi ini terjadi karena kelalaian. Jadi yang kita minta pasti sanksi seberat-beratnya, efek jerah sudah pasti, dan keadilan buat anak-anak kami. Anak-anak kami, khusus yang sudah berpulang itu, saya pribadi saya tidak terima ya. Anak saya hanya menjadi angka-angka di data statistik, bahkan namanya itu tidak dikenal gitu. Hanya nomor sekian, date sekian, kejadian sekian, tanggal sekian, waktu sekian. Bahkan untuk urusan perdataan pun mereka tuh benar-benar chaos banget gitu. Data-data yang tidak terintegrasi. Jadi saya pribadi kaget gitu. Ini sebenarnya kok penyelenggaraan kesehatan di negara ini tuh gitu? Kok kayak main-main sekali. Jadi saya mau anak-anak kami ini yang berpulang diingat, jangan sampai ada kejadian lagi, karena kami masih punya anak-anak yang lain ya. Akan ada kemungkinan akan berkelanjutan. Jadi kan namanya sama aja dengan stunting kan. Begitu negara ini katanya sedang memerangi tingkat stunting. Jangan dulu sibuk ke hal yang terlalu bagaimana ya, dengan narasi-narasi yang besar. Ini dulu loh, ini sudah ada kejadiannya, sudah ada korbannya, dan kemungkinan besar akan stunting. Coba ditangani dulu gitu. Bagaimana? Harus
secepat-cepatnya. Karena kan ini berkaitan dengan nyawa ya Mbak. Yang dalam perawatan ini kan tiap hari tuh masih relapse, kritis. Jadi emang harus ada perhatian khusus gitu. Dan biarkan media meliput sama seperti ketika waktu COVID. Jadi orang-orang itu paham, masyarakat itu paham bahayanya seperti apa, dampaknya seperti apa, tahu seperti apa bentukannya. Sama seperti kita COVID, kita bisa lihat kok alat-alat. Misalnya siapa yang terkena badai sitokin, kita lihat apa saja alat-alat yang terpasang, kita tahu prosedur seperti apa, tahu protokol seperti apa, tahu yang tidak bisa membedakan gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut. Itu aja sudah luar biasa ya. Kita juga lelah gitu sebagai orang tua. Saya juga jadinya antara sosial ya, bukan sesuatu yang besar. Ya, ya, baik. Mbak Puspa masih tersambung? Oke, ya, sayang sekali terjadi gangguan komunikasi kami dengan narasumber, yaitu ibu dari korban gagal ginjal akut, yaitu Savitri Puspa. Tapi tadi sepanjang yang Anda saksikan, Mbak Puspa sudah memberikan gambaran apa yang pastinya terjadi pada anak-anak mereka. Dan saat ini kelompok orang tua yang anaknya menjadi korban gangguan gagal ginjal akut masih terus berupaya berjuang mendapatkan penyelesaian dan juga mendapatkan jawaban dari negara dengan melakukan class action. Ya, terima kasih para narasumber yang sudah hadir, dan juga semoga informasi yang tadi disampaikan atau wawancara yang tadi disampaikan Mas Fikar, terima kasih banyak atas dialog diskusi pada malam hari ini. Semoga tadi terutama pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Savitri Puspa terakhir tadi, semoga bisa betul-betul mengetuk pintu hati para pejabat tertinggi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus gagal ginjal akut.